Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eras Rivo dari Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kewarisan dalam hukum perdata Islam. Mata kuliah Hukum Perdata Islam yang diampu oleh Bapak Hatoli SSY MH. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan waris dalam hukum Islam. Pertama, definisi waris. Waris berasal dari kata miras dengan bentuk madi, warosa yarisu mirasan irsan, yang berarti mewarisi, mendatangkan, menyebabkan, dan memberikan. Secara etimologi, kata warosa berarti perpindahan sesuatu dari satu orang ke orang lain. Sedangkan secara terminologi, waris adalah perpindahan kepemilikan atas sesuatu harta orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya yang masih hidup. Pada dasarnya, waris dalam hukum Islam mengandung unsur-unsur pertolongan, simbol kasih sayang, dan pemberian manfaat kepada sanak kerabat. Oleh karena itu, waris harus terjadi secara alami. Tidak boleh ada hal-hal yang mempercepat pengalihan harta warisan pada ahli waris. Ada 3 faktor yang membolehkan seseorang mendapatkan harta warisan dari orang lain, yaitu: pertama, sumpah janji sehidup semati. Pada kebiasaan orang Arab, jika ada 2 orang yang mengucapkan demi damuka wa mali maluka, atau darahku dan darahmu, juga hartaku akan menjadi hartamu juga. Hal itu menandakan bahwa mereka sepakat untuk saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal. Yang kedua, persaudaraan merupakan kondisi kegelapan secara formal masih menyelimuti masyarakat jahiliyah, sehingga persaudaraan tersebut menjadi mengarah pada persaudaraan yang bersifat saling menguntungkan materi. Akibat dari sistem persaudaraan semacam ini mengalahkan saudara yang masih ada hubungan darah dengan si mayit. Dan yang terakhir, perjanjian. Perjanjian berlaku sebagai alasan seseorang mendapatkan warisan dari orang lain yang terikat dalam perjanjian. Harta yang ditinggalkan si mayit tidak akan berpindah pada saudaranya, melainkan pada orang lain yang terikat perjanjian dengan si mayit tersebut. Pada masa jahiliyah, peralihan harta peninggalan hanya bertumpu pada seorang laki-laki yang bisa berperang saja, sedangkan dari pihak anak-anak dan perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari peninggalan si mayit. Setelah beberapa lama sistem jahiliyah berlaku, muncullah sistem syariat Islam yang membebaskan. Beberapa lama sistem jahiliyah berlaku, muncullah sistem syariat Islam yang membebaskan dan memperjuangkan hak-hak kaum lemah. Sebagaimana firman Allah terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 7, yang artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. 2. Asas-asas hukum kewarisan. A. Asas ijbari. Secara etimologi, ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Terjadinya perolehan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya.
Maksudnya, tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari si pewaris. Bahkan si pewaris semasa hidupnya tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadinya peralihan tersebut. B. Asas bilateral. Dalam asas ini, dalam kewarisan hukum Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih ke ahli warisnya melalui dua belah pihak. Setiap orang menerima hak warisan dari kedua belah pihak, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya, asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. C. Asas individual adalah setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagi yang diperoleh ahli waris dari harta pewaris dimiliki secara perorangan dan ahli waris lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh tersebut. D. Asas keadilan berimbang. Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, sebagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan hak yang sama, mendapatkan warisan. 3. Rukun dan syarat mewarisi. A. Rukun-rukun waris, yaitu pertama, muwaris, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. 2. Maurus, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang, zakat, dan setelah digunakan untuk melaksanakan wasiat. Dan yang ketiga, waris, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si muwaris, baik hubungan kekeluargaan atau perkawinan. B. Syarat-syarat mewarisi. Menurut hukum Islam, terdapat syarat-syarat yaitu pertama, muwaris atau orang yang meninggal dunia. Dalam hal ini, pewarisan baru terjadi apabila si muwaris sudah meninggal dunia. Artinya, selagi si muwaris masih hidup, menurut hukum Islam tidak akan ada proses memproses pewarisan. Yang kedua, ahli waris yang masih hidup dalam hal ini harus dibuktikan bahwa ahli waris benar-benar masih hidup pada saat kematian sebelum mereka dibolehkan mewarisi harta peninggalan tersebut. B. Sebab-sebab mewarisi dan penghalang waris mewarisi. Pertama, sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam. A. Hubungan kekerabatan atau nasab. Setelah beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahim atau kekerabatan antara keduanya. Garis yang menghubungkan nasab antara yang mewarisi dengan yang mewarisi terdapat 3 golongan, yaitu furu. Furu artinya anak turun dari si mati. Dan selanjutnya husul, leluhur yang menyebabkan adanya si mati. Dan huwasi, keluarga yang dihubungkan. Selanjutnya B. Hubungan perkawinan. Perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada 2 syarat, yaitu pertama, perkawinan. Perkawinan itu sah menurut syariat Islam. Artinya, syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi atau antara keduanya telah berlangsung adanya akad yang sah. Yang kedua, perkawinan masih utuh. Artinya, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. C. Hubungan sebab al-wala
adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya itu. Dan yang D, hubungan sesama Islam, terjadinya apabila seseorang yang meninggal tidak memiliki ahli waris, maka harta warisannya itu diserahkan pada perbendaharaan umum atau yang disebut Baitul Mal yang akan digunakan oleh umat Islam. 2. Halangan-halangan mewarisi atau hilangnya hak waris mewarisi. Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi, yaitu A. Perbudakan. Status seseorang budak tidak dapat menjadi ahli waris karena dipandang tidak cakap mewarisi harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabat. B. Pembunuhan. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya. C. Berlainan agama. Berbedanya agama yang dianut antara pewaris dengan ahli waris, artinya seorang muslim tidaklah mewarisi dari yang bukan non-muslim. D. Waris anak di luar nikah. Anak yang lahir dari hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di jalan zina, maka anak-anak tersebut tidak bisa menjadi ahli waris dari laki-laki tersebut, walaupun laki-laki tersebut mengakui bahwa ia adalah anaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.